Oke, sudah 7 orang ya. Kalau saya lihat sudah selesai. Mungkin kita bisa mulai aja kali ya. Kayak ini semuanya udah pada eh ready, sudah pada di depan laptop atau barangkali masih belum. Oke, 8 orang sudah selesai. Oke, untuk yang belum boleh dilanjutkan dulu ya sambil kita mulai ini. Sebelumnya saya mau kasih lihat ini dulu. Oke, nah ini saya nggak tahu nanti akan cukup waktunya untuk 50 soal atau enggak ya, tapi akan dicoba untuk seluruh soal dibahas. Nah, tapi mungkin kalau yang banyak benernya, misalnya di sini kayak nomor 12, 13 itu kan ada 100%, 88% benar. Nah, itu kan lumayan banyak yang benar ya. Jadi kita mungkin kalau yang tidak ada masalah mah kita percepat itu bagian situ. Nah, ini saya mau nandain dulu yang merah-merahnya. Di situ ada nomor yang 50% ke bawah lah ya. Nomor 1, 2, 4, lalu 6 sampai 11, lalu 26, 27, 28 sampai 30, lalu 33, lalu 40, 41, 43, 45, dan 49 ya. Ini nomor-nomor yang merah. Oke, ini kita mulai saja. Oke, ini kelihatan tulisannya di kalian? Kelihatan ya. Oke, nomor 1. Main idea of this passage. Ya, main idea nih. Nomor 1 udah langsung dikasih main idea. Kelihatan ya. Oke, thank you Kak Ida. Oke, let's see. Number 1. Nah, ini. Nah, bisa lihat di sini main idea, seperti yang saya pernah bilang, sebetulnya itu ada di paragraf 1. Nah, kebetulan di sini paragrafnya paragraf pendek ya. Nah, ini jadi dibaca saja semuanya. Nah, di sini tuh akan ada yang namanya, kemarin saya nyebutnya apa? Topic sentence atau thesis statement atau pernyataan si authornya. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. The final battle of the War of 1812 was the Battle of New Orleans. Nah, kan dia kayak basa-basi dulu ya nih. Battle terakhir di perang ini nih namanya ini Battle of New Orleans. Ntar ini kok kayak kecil banget ya tulisannya. Nah, nah ini ya jelas. Battle of New Orleans gitu ya, baru basa-basi. This battle, nah ini baru nih, ini si yang namanya saya biasa nyebutnya thesis statement atau pernyataan ininya gitu ya. Ini untuk thesis statement itu untuk ngasih tahu idenya apa, lalu nanti akan dijelaskan di paragraf berikutnya. This battle gave a clear demonstration of the need for effective communication. Perang ini memberikan demonstrasi tentang pentingnya komunikasi yang efektif gitu kan selama perang. Dia juga menunjukkan bahwa disastrous result that can come to pass when communication is inadequate ya. Dia juga menunjukkan hasil yang disastrous gitu ya ketika communication is inadequate. Kalau si komunikasinya enggak apa namanya enggak cukup gitu ya. Nah, ini dia katanya idenya begitu. Ada enggak gitu. Nah, coba sekarang lihat di sini. Katanya kalau si communication-nya
tidak cukup. Nah, coba lihat di sini A, B, C, D. War Independence unnecessary, War of 1812 was unnecessary. Nah, ini kan isinya begini semua ya, unnecessary semua. Tinggal kita cari tahu aja yang mana yang unnecessary. Nah, sekarang kan kita, nah, unnecessary itu kan nggak penting ya. Perang mana sih di perang 1812 ini yang nggak penting. Nah, sekarang kita balik lagi ke paragraf 1. Nah, ini kan yang diomongin Battle of New Orleans ya. Jadi tidak akan mungkin eh, ketika si paragraf satunya ngomongin ini gitu ya, dibuka dengan ini nggak mungkin eh, dia akan menjelaskan tentang Battle of New Orleans yang ada hubungannya dengan komunikasi yang tidak cukup ini nggak mungkin perang lain dong yang apa namanya yang katanya tidak penting ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa ini nih yang lagi dijelasin Battle of New Orleans tentang communication yang tidak cukup ini. Nah kan bisa kita lihat, kita apa namanya aplikasikan yang pernah dikasih tahu sama Kak Fitri ya untuk mencocokkan gitu, untuk konfirmasi benar nggak tentang itu. Nah ini kan ya 1812 lalu apa tuh bla 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 dijelaskan kan. Ya, nggak ada kan, nggak ngomongin perang lain kan? Ya, jadi betul ya, yang Battle of New Orleans. Oke. Ada yang dapat D, kalau kalian jawab D, jawabnya betul berarti. Saya lihat tadi 50% ya, 50% jawab D. That's great. Oke, lanjut. Duh, mana sih scrollingnya suka hilang. Oh, ini. Oke, pronoun it in line 2. Line 2. Oke, ini saya hapus dulu. Terus, mana sih? Oke, line 2. It, ini ya. Nah, ini dia. It all her showed. Nah, ini kan ada di awal kalimat ya. Berarti kita baca dari kalimat berikutnya supaya tahu it-nya ini mengacu ke siapa. This battle gave a clear demonstration of the need for effective communication during wartime. It also, dia juga menunjukkan. Juga gitu, berarti masih ngomongin battle ya. Battle ini juga menunjukkan hasil yang disastrous gitu ya. Nah, itu jadi jawaban nomor 2 itu yang battle. Oke, lanjut. 3 nggak ada masalah. Come to pass itu berarti terjadi ya. Jadi jawabannya yang happen. Nah, coba lihat di sini. That can come to pass gitu ya. Berarti kan kalau dilihat dari konteks juga, oh berarti yang bisa terjadi gitu kan ketika komunikasinya kurang gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini ada according to the passage berarti yang tertulis secara eksplisit. Menurut teks tersebut kapan United States, kapan Amerika menang merdeka gitu ya dari Britain. Oke, ada di mana? Paragraf 2 ya. Nah, ini. The War of. Nah, ini kan ada kata United States ya. Jadi kita baca aja kalimatnya. The War of 1812 was fought between Great Britain and the very young country of the United States. Only a relatively few years after the United States had won ya. Hanya beberapa tahun setelah US menang merdeka gitu dari Britain. Ya, berarti beberapa tahun setelah ini kan. Berarti yang mana? Yang after ya. Just ya. Berarti yang C betul. Ya, betul ya. Nah, di sini ada kata after. Katanya diperangi hanya beberapa tahun setelah. Yes. Oke. Lanjut. Mau tanya nomor 4 itu jawabannya just after. Just after atau shortly before the war. Oh, Soalnya di coba-coba. gambarnya Di shortly. shortly ya, coba-coba. Iya. Barangkali sayanya Sarah ini War 1812 diperangi
antara Great Britain sama US ya. Hanya beberapa tahun setelah. Oh ya. Oh ini yang ditanya ininya ya, independence-nya. Iya, berarti kalau independence-nya berarti shortly. Yes. Mm-mm. Oke, betul. Sorry, my bad. Ya, betul sekali. Thank you, Kak. Siapa tadi? Ya, saya nggak ngeh. Dikira tuh si war-nya gitu, kapan setelah United States. Tapi ternyata yang ditanya United-nya yang kapan. Yes, shortly before. Karena war-nya kan yang after ya. Oke, next. According to the passage, ini 5, nggak ada masalah juga. Some US sailors were US sailors according to the passage. Ini ya, ada kata US sailors. Berarti kita baca aja. Shipping by the British and because of the Shanghaiing of US sailors for enforced service. Ya, on British vessels ya. Jadi Shanghai di sini bukan kota yang berada di Cina, tapi maksudnya, nah di sini ada, kalaupun kita nggak ngerti artinya, di sini ada keterangan lanjut enforced service. Jadi jasa yang dipaksa ya, artinya dipaksa bekerja gitu ya di British vessels atau di perahu-perahu British, berarti yang ini ya forced to work. Okay, next. It is not stated in the passage ya, berarti cari yang salah bahwa Treaty of Ghent, ya cek satu-satu, tempat di mana negotiations took place. Betul ya, di sini ada kata, nah ini nih. Dari sini, the war lasted bla 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 for 2 years. When a peace treaty, ya ketika perjanjian peace-nya itu damai di tanda tangani di Ghent. Oke. The site of the final battle. No ya, I think this one is the answer. Kita cek dulu yang lain. Where the treaty was signed. Ya udah, betul. Far from the battlefield. Nah, ini juga betul ya. Nah, ini kan karena masalahnya tuh ini, kalau kita cek di sini karena dia tanda tangannya di Ghent, terus battle-nya di New Orleans, nah itu kan jadi komunikasinya kurang. Mereka nggak tahu kan, kayak gitu maksudnya. Ya, berarti Ghent sama Orleans kan berarti beda ya. Jadi Ghent is not the site of the final battle, it's just tempat tanda tangan saja dan negosiasi. Kan namanya aja udah Battle of New Orleans ya, udah beda banget dari Ghent. Oke, lanjut. Nah, mana sih? Next. The word contested in line 12. Kita lihat line 12. 10, 11, 12. Nah, ini dia. Oke, berarti kita lihat ke sebelumnya biar tahu konteksnya. Unfortunately, the news that the Treaty of Ghent had been signed. Jadi, berita bahwa perdamaiannya sudah ditandatangani itu dan bahwa perangnya harusnya sudah selesai was not communicated in a timely manner over the wide distance ya ini. Jadi betul ya tadi yang jawaban nomor 6 yang D itu kan katanya jauh ya wide distance to where the war was being contested. Nah, ini kan di mana si war-nya di contested. Nah, dari sini kalaupun kita nggak tahu arti kata contest, ini kan bisa kita dapat dari kata war. Kira-kira kalau perang itu diapain gitu. Nggak mungkin dimainkan gitu. Atau misalnya didiskusikan atau dieksemenin. Jadi jawabannya ya diperangi gitu kan. Default. Oke, lanjut. It can be determined from the passage. Determined ya berarti ini uh, implicit detail ya. From the passage that was oke, berarti New Orleans-nya itu kira-kira kapan diperanginya. Oke, berarti yang ini nggak ada ya. Sini mungkin early in January of 1815, some 2 weeks, 2 minggu setelah. Nah ini, after the peace treaty had been signed, British troops in the southern parts of the United States were unaware, nggak tahu bahwa perangnya udah berakhir. Akhirnya terus
5.000 pasukan gitu kan menyerang US troops. Nah, ini kan berarti perangnya ini kan ketika si ini menyerang. Nah, ini katanya 2 minggu setelah eh 2 minggu setelah peace treaty ya. Ini kan peace treaty-nya ini nih. Nih ya, jadi kita tinggal cari tahu aja early-nya itu tanggal berapa. Ini kan nggak ada tanggalnya. Sedangkan kita dapat di sini 2 minggu setelah peace treaty ditanda tangan. Nah, peace treaty-nya tanggal segini, tinggal dihitung 2 minggu. Kalau seminggu kemudian masih tanggal 1, seminggu kemudian lagi berarti tanggal 8 ya. Nah, ini jadi jawabannya yang D. Oke, 8 sudah. 9. Where in the passage ya, di mana autornya mengindikasikan bahwa War of 1812 officially ended, di mana si autornya ngasih tahu gitu ya bahwa perang ini tuh udah selesai. Berarti tadi masih sekitaran yang tanda tangan kan? Berarti 13 bukan, 45 bukan. Nah ini ya berarti mulai dari sini. Coba 10, 9, 8. Ini ya 8, 9 bukan jawabannya. Coba dicek. Bisa dicek. Kayaknya yang ini kan. Ya ini kan 8, 9 ya. Betul yang cek. Karena kalau yang 10 udah bukan ya. Ini udah ngomongin newsnya bahwa that the war was officially over, was not communicated. Coba. Iya, 89 ya. Ini mah kalau 10 mah lebih ke ngasih tahu newsnya nggak nyampe gitu kan. Nah, tapi kalau ketika over ya berarti ketika si peace treaty-nya sudah ditandatangan ya jadi yang ini ya, jadi yang 89. Oke, thank you Kak Regina. Next. Which paragraph ya? Ini juga sama masih nanyain di mana ya? Paragraf mana yang mendeskripsikan battle that took place, perang yang terjadi setelah tanda tangan perjanjian perdamaian. Berarti ya yang itu ya, yang tadi yang kita bahas di sini. Ini kan, ya yang katanya 5.000 pasukan menyerang pasukan Amerika kan. Ya, itu si Battle New Orleans itu yang tadi. Berarti paragraf terakhir ya. Oke, lanjut. Loh, oh udah ganti. Oke, nah di sini coba cari tesis statementnya untuk membantu menemukan main idea. Nah, ini kebetulan paragrafnya juga pendek ya, jadi kemungkinan ada di bawah di kalimat kedua biasanya tesis statement. Mount Rushmore is a well-known monument. Ya, Mount Rushmore ini monumen terkenal di Black Hills of South Dakota that features yang menunjukkan gitu ya wajah-wajah 4 presiden Amerika yaitu Washington, Jefferson, Roosevelt, dan Lincoln. Apa yang tidak diketahui, what is not so well known is that the process of creating this national treasure was not exactly an uneventful one. Apa yang tidak diketahui adalah bahwa proses penciptaannya gitu ya, bukan tidak banyak masalah gitu kan. Maksudnya di sini ada not, lalu ada an lagi gitu. Ya, bukan berarti tanpa masalah gitu maksudnya. Nah, ini kan kalau kita tahu si penulisnya ngomong gitu kan kita tahu jadi nggak akan ngomongin ininya ya, nggak akan ngomongin misalnya presidennya enggak. Kalau dia bilang, oh ini nih banyak kejadian sebetulnya pas bikin. Berarti kan akan dijelasin kejadiannya, betul? Nah, itu berarti yang mana tuh? Yang bahwa penciptaan ini banyak kejadian. Coba A, B, C, D. Yang A ya. Was a huge. Oke, betul Kak Irsal ya. Jadi, huge project filled with numerous obstacles ya. Banyak sekali rintangan gitu kan. Ya, terus misalnya di sini ada has sculptures of four United States. Bahwa monumen ini punya patung 4 presiden. Nah, ini memang disebutkan di sini.
Ya, tuh ada. Tapi kan bukan itu yang mau disebutkan sama autornya, bukan itu yang mau dijelaskan atau didiskusikan. Itu cuma basa-basi doang ya. Oke, lanjut. Oke, 12 tidak terlalu banyak masalah. Kita lihat which of the following best describes? Bagian mana yang menceritakan, bagian mana yang menggambarkan ini ya, relationship Borglum sama Rodin. Tinggal dicari aja. Nah, ini si Rodin. Nah, berarti baca kalimatnya. John Goodson Dalem bla 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 Borglum nah was born in Idaho but studied sculpture in Paris in his youth and befriended. Ya, berarti teman ya. The famous sculptor Auguste Rodin berarti yang friends. Nah, itu ya. Oke, next. Nelly, line 8. 5, 6, 7, 8. Though he was nearly 60 years old. Ya, dekat ke 60 gitu. Jadi maksudnya tuh hampir 60 ya. Jadi almost. Oke, lanjut. Ini semuanya benar, tidak ada masalah. 14. Not true about Borglum. Ya, berarti cari yang tidak tertulis tentang si Borglum. Began more around at the age of 60 tadi ya, yang baru saja kita cek. Benar, yang nearly 60 tahun. He predicted that Mount Rushmore would be finished around 1932. Ya, kita cek. 27 itu mulai dapat permisi gitu ya, dapat izin. Terus kita lihat, oke. Nah, ini nih. He optimistically asserted that the project would be completed within 5 years. Dia tuh apa istilahnya merasa gitu ya bahwa 5 tahun kayaknya cukup nih. Berarti 27 tambah 5, 32 betul. Mount Rushmore was finished when Burgum benar-benar finish pada 5 tahun. Kayaknya enggak ya, ini kan masih banyak ya di sini. Ngomongin kejadian, jadi kayaknya yang ini nih yang salah. Oke, cek. Burglum work on Mount Rushmore for more than a decade. Benar ya? Oh, ini nih, ada di paragraf terakhir. Was not completed within 5 years. Tidak selesai dalam 5 tahun sesuai prediksi, ya jadi yang ini salah. Yang ini juga berarti betul dong ya. Karena ya keburu meninggal, terus 41 14 years, nah itu ya. Jadi ya lebih dari 1 dekade. Oke, next. Oke, baru udah 14 nomor. Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah ada, lanjut. Belum, Miss. Belum, oke. Ya kalau saya ada yang salah, kasih tahu ya. Kayaknya bukan itu deh, Miss. Ya. Just tell me. Can be inferred from the passage that Borglum was someone who Borglum ini seorang yang inferred ya, berarti ini implisit, kita mesti ambil kesimpulan sendiri. Expected the best to happen. Apa tuh selalu ekspektasinya apa itu apa istilahnya yang terbaik tuh akan terjadi gitu ya. Berarti orangnya optimis betul. Ya dia dari merasa 5 tahun aja udah kelihatan. Oh ini dari kata he optimistically asserted. Tuh, set realistic goals. Kayaknya enggak ya. Yang tadi 5 tahun kayaknya agak tidak realistik. Kita cek dulu lagi yang lain. Never tried anything too challenging. Ini juga kan ya. Ya kan itu Mount Rushmore sendiri ini sangat challenging ya. Kayak was always afraid. Enggak juga ya. Justru karena dia optimis. Ini maksudnya bad deh kayaknya. Nah, bad things ya. Jadi jawabannya tuh yang A. Dari kata optimistically. Oke, next. 16. A fissure in line 13. Fissure. 17, 16, 15, 14, 13. Had to throw at the project was the fissure or large crack. Nah, itu dia. Langsung dikasih tahu fissure atau large crack kayak kemarin kita yang
young beavers or kids gitu ya. Nah, itu langsung dikasih tahu. Berarti fissure ini adalah crack, berarti kayak retakan. Ya, tinggal dicari saja yang retakan yang tiang brick ya. Unevenness tuh berarti ketidakseimbangan gitu ya. Softness lembut, discoloration berarti warna yang ya discolor, gak cocok gitu, salah. Oke, lanjut. Kenapa autornya menyebutkan the fact that the carving of Thomas Jefferson was moved? Kenapa autornya nyebutin patung Thomas Jefferson ini dipindahin Jefferson ya ini. Nanti dari sini nih. Ini kan Jefferson, Jefferson ya. An example of what Mother Nature had to throw at the project was the large crack that developed in the granite. Ya, berarti contoh dari Mother Nature itu maksudnya kayak apa sih? Pokoknya rintangan dari alam gitu ya. Yang bikin ini banyak kejadian gitu adalah ini retaknya yang muncul di granitnya where Jefferson was being carved. Jefferson harus dipindahkan to the other side of Washington, sebelah Roosevelt, because of the break in the stone. Wah, ini langsung ke sini mas, ternyata masih ada nih jawaban untuk ini ya. Sampai sini masih kelihatan. The work that had been started on the first Jefferson had to be dynamited away. Oke, kenapa dia ngasih tahu ini gitu? Dia tuh berarti lagi ngasih contoh ya. Ini kan ada example-nya begini terus dijelasin. Berarti yang nih ya, it is an example of a problem caused by nature. Masalah dari alam gitu ya. Ya kan ya, A, B, C kayaknya ini makin jauh ya. Ngaco. Pronoun it in line 18. 17, 18. Nah, ini ada di tengah-tengah ya, jadi baca aja seluruh kalimatnya. Dari sini sampai sini. Mount Rushmore was not completed within the 5 years predicted by Burglum and was in fact not actually completed within Burglum's lifetime, although it was almost finished. Walaupun itu hampir selesai ya, berarti proyeknya ya kan ya. Proyek si Mount Rushmore. Berarti yang B. Which of the following is closest in meaning to the expression within 8 months of his father's death? Within 8 months ya, berarti kita mesti tahu kata within itu artinya apa sih? What do you think of within? Within 8 months, berarti apakah dia lebih dari 8 bulan setelah kematian? Kurang dari 8 bulan sebelum kematian? Nah, yang mana tuh? Less more, before, after. Within tuh berarti kalau misalnya within 1 year gitu, nah berarti itu jangan sampai lebih dari 1 tahun gitu ya. Misalnya ini within, nah berarti harus di sini nggak boleh kurang, nggak boleh kurang dari sini atau lebih gitu. Berarti di sini harusnya less than 8 months ya. Nah, jangan sampai lebih dari 8 bulan karena itu durasinya. Berarti yang less than 8 months after his father's death. Yes. Yang cek jawabannya. Coba cek. Bukan B ya. Kalau before his father's death berarti kan kan ini di sini katanya coba coba kita lihat. Nah ini. Nah ini. Within 8 months of his father's death. Berarti setelah ini tuh maksudnya of his father's death. Ayahnya mati gitu ya. Terus nah within 8 months gitu ya. Dari kematian dia berarti kan setelah. Nah, jadi jawabannya yang after. Oke, next. Oh lah, ya itu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi ada within bla 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 of apa gitu. Nah, berarti at least saat itu atau setelahnya gitu. Kalau sebelumnya enggak ya. Nah, jadi maksudnya di sini ayahnya mati, terus dia bilang within 8 months of his father's death. Berarti ayahnya mati, nah terus ada apa ya istilahnya kayak durasi gitu 8 bulan di sini. Ya berarti jangan kurang, jangan lebih gitu. Jangan lebih dari 8.
Okay, next. Where in the passage does the author mention when the Mount Rushmore project got started? Yang tadi dong ya, yang ada 60-60 tahun. Itu? Nih ya, coba. Berarti dari yang ini ya, 1987 baru belum dikasih izin untuk bikin patung itu, patung monumen. Ya, berarti ini ya, 5, 6, 7, 8 betul. Ya, yang B ya. Oke, next. This passage would most likely be assigned. Nah, ini course kira-kira di pelajaran apa, everyone? Ini tuh tentang sculpture-nya ya. Project sculpture-nya bukan tentang presidennya. Gitu. Jadi, yes, yang A. Betul sekali Karegina. Hati-hati di sini walaupun sculpture-nya emang presiden, but we're not talking about the presidents ya, tapi lebih ke pembuatan patung. Patung kan seni ya, jadi ada art history. Terus dijelasin lah sejarah pembuatan. Oke, next. Udah ganti. This passage is mainly about, berarti sama ya, ini subjek ya, nanya ini subjek. Kira-kira tentang apa? Kita lihat di paragraf 1. Nah, ini paragraf satunya panjang nih, jadi kemungkinan tesis statementnya gitu ya, statement si autornya sudah ada di awal. Carbon dating can be used. Carbon dating itu bisa digunakan untuk mengestimate, ngira-ngira umur material gitu ya. It has been used successfully in archaeology to determine the age of ancient artifacts or fossil as well as in variety of other fields. Nah, kata dia gini, carbon dating ini bisa loh digunakan untuk ini, gitu ya kan. Terus ya dijelaskan kan, berikut-berikutnya harus gimana-gimana, ya kan. Ya, jadi ini, subjeknya ya berarti sekitaran inilah. Ada carbon dating. Ya, ini ya. One method of dating old objects. Cara untuk dating maksudnya menentukan gitu ya, menentukan tanggal. Dari date kan tanggal, maksudnya tuh yang ngitung umur. Menghitung umur old objects. Ya, jadi jawaban nomor 22 yang B. Metodenya apa ini namanya kan? Carbon dating. That's the method. The word estimate, ya mungkin sering dengar kata estimasi gitu ya. Kalau sering belanja di Shopee, estimasi kedatangan atau nah itu kan berarti kira-kira datangnya si produk itu tanggal berapa ya. Jadi approximate, cari yang kayak mengira-ngira. Berarti yang approximate. Kalau rate, menilai, hide, bersembunyi, understand, mengerti. Nah, ini makin jauh ya. The pronoun it in line one. Line one. Nih ya, dia ada di awal kalimat, jadi tentu saja kita baca ke sebelumnya. Carbonating can be used, bla 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 bla, of any organic natural material. It has been used. Dia juga, apa, dia telah digunakan, ya berarti masih ngomongin ini ya. Tuh, sama-sama use, digunakan ya. Berarti it-nya adalah carbon dating ya. Nah, ini dia. Oke, 25. Which of the following is not true about carbon 14? Carbon 14 mana nih? Ini ya. It is radioactive. Betul ya. Since a radioactive substance such as, nah kan ngasih tahu ya. Sejak substance radioaktif seperti karbon 14 ya berarti itu tuh. Its half-life is more than 5,000 years. Ini ya dikasih tahu. Has a half-life of ini nih 5.570. Jadi kan over ya, betul. Lebih dari 5.000. It and nitrogen always exist in equal amounts. Coba. Ini ya, kayaknya yang salah tuh yang ini. It can decay into nitrogen 14. Nah, ini ada. The carbon atoms have decayed. Si karbon 14 atomnya sudah terurai menjadi nitrogen. Ya, berarti kan bisa ya. Jadi jawabannya yes, yang C. Oke, Kak Arina.
Thank you. Yes. Nah ini ya. Jadi kalau mau dicek juga bisa sebenarnya ini. Apakah betul selalu ada dalam jumlah yang sama? Kayaknya enggak ya. Ada di sini sebetulnya. Oke, tapi kalau cukup dilihat yang lainnya benar kan berarti yang ini salah. Oke, sampai 25 tidak ada masalah. Nah, ini 26, 27 lumayan banyak yang salah. Kita lihat underlying line 3. Underlying. Nih ya, tuh 2, 3. The principle underlying the use of carbon dating. Nah, ini. Prinsipal, prinsipal yang mengunderlying penggunaan carbon dating. Nah, kira-kira underlying kalau dari konteksnya apa tuh? Prinsipal yang kayak menjadi dasar kan? Ya, yang mendasari gitu, yang mendasari penggunaan carbon dating adalah bahwa karbon itu bagian dari setiap makhluk hidup gitu kan. Nah, itu katanya itu ya. Jadi yang mana tuh yang D ya, serving as a basis. Yes, thank you Kak Anita. Next, it can be inferred. Nah, di sini ada implicit, ya berarti seperti biasa kita cari kesimpulan sendiri. That if an item contains more carbon 14 than nitrogen 14, bahwa item tersebut, oke kita lihat, kalau ada benda gitu ya, objek, karbonnya 14-nya lebih banyak dari nitrogen 14. Nah, kayaknya informasinya ada di sini ya, tadi yang ada half-life. Too old to be age dated, kayaknya enggak ya. Ini karena masih ada karbonnya berarti masih, apa istilahnya, umurnya masih enggak setua itu, masih muda. Kayaknya bukan. Not as much of, nggak tahu nih. Perlu kita cek nanti. Itu radioaktif, nggak ada ya, nggak ada masalah. Terlalu radioaktif kayaknya kita nggak lihat. Tuh, jadi yang jelas ini yang paling jauh. Nah, sekarang kita lihat apakah yang tidak sebanyak 5.700 atau lebih dari 5.570. Oke. Carbon 14 has a half-life of 5.570 years. Punya half-life sebanyak ini, yang artinya that after the number of years, half of the carbon atoms have decayed into nitrogen 14. Yang artinya kalau apa namanya, setelah lewat dari 5.570 tuh sudah melewati ini gitu ya, yang katanya halaf ini separuh dari karbon 14-nya, ya half of the carbon 14, separuh dari karbon 14-nya sudah terurai sudah terurai jadi nitrogen 14 gitu. Terus, nah berarti kalau misalnya ini kan 5.570, kalau sudah lewat ini, seret gitu ya. Nah ini jumlah karbonnya sama persis dengan nitrogennya. Nah sekarang si kasusnya adalah nitrogennya masih lebih banyak gitu Mbak. Terus ininya sedikit. Nah, kira-kira berarti belum lewat kan? Artinya belum lewat dari 5.570. Karena kalau udah lewat aja udah setengah. Lebih lewat lagi mungkin sudah habis. Gitu kan harusnya. Berarti yang not as much ya. Yang B betul. Coba kita baca lagi. Maybe if. Oh, belum lanjut sini. It is the ratio of carbon 14 to nitrogen in the substance that indicates the age of the substance. Rasionya lah yang menunjukkan umurnya. If, for example, jika ada contoh gitu ya, in a particular sample, the amount of carbon 14 is roughly equivalent. Kalau misalnya ada sampel, terus jumlah karbon 14-nya equivalent, alias setara gitu ya, hampir setara dengan nitrogen 14, berarti kan indicates bahwa ya, bahwa setengah dari karbonnya, katanya half of the carbon sudah terurai jadi nitrogen 14. Dan si sampelnya berarti kemungkinan umur segini. Nah, betul kan? Jadi kalau udah tinggal setengah tuh, masing-masing sama, equivalent, berarti kan udah lewat segini. Gitu. Dan katanya, ya berarti sekitaran segini. Gitu. Berarti kalau lebih jauh lagi,
berarti semakin terurai gitu, nanti nitrogennya makin banyak. Nah, yang ini si nitrogennya, ya nitrogennya makin banyak. Nah, yang ini karbonnya masih banyak, jadi belum ya, belum lewat 5570. Jadi jawabannya yang B. Ada yang betul jawaban yang ini? Ya, tadi ada beberapa deh. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke aman. Thank you, Kak Irsal. Next. Roughly. Ya, di sini roughly maksudnya hitungan kasar kan ya. Berarti kira-kira ya. Masih sama kayak approximately. Ya, approximately ya kira-kira. Jadi walaupun rough artinya kasar bukan berarti harsh ya. Harsh juga kan kasar tapi bukan kasar yang itu. Harsh mah untuk something yang misalnya I talk harshly berarti saya berbicara dengan kasar. Hmm. Oke, lanjut. The expression is left in line 13. 11, 12, 13. Nih, oke berarti much of the carbon 14 has already decayed into nitrogen 14 and the minuscule amount that is left dan jumlah sedikitnya yang left itu kan dari kata leave tinggal. Nah, ini ada to be ditambah verb 3 berarti dia pasif berarti tertinggal. Yang tertinggal does not provide a reliable measurement of age ya berarti mana yang tertinggal? Yang remains ya. Remain itu kayak sisa, tertinggal juga bisa. Next, it is implied in the passage that cari yang betul ya. Oke, mana nih? Carbon dating could not be used on an item containing nitrogen. Salah ya kan kalau atom ada nitrogennya ya itu bisa dipakai ngitung kan. Tandanya kenapa gitu, umurnya berapa. Fossils cannot be age dated using carbon 14. Bener nggak emang fossils biasanya gini? Oke, coba kita kok could not be used ya berarti. Nah, gini. Cannot be aged. Oke, kita cek link lain kok. Does not have the longest known half-life. Katanya carbon 14 tidak memiliki half-life terpanjang. Oke, kita lihat ada di sini kayaknya. Carbon dating cannot be used effectively in dating objects that are older than 80,000 years. Carbon dating nggak bisa dipakai untuk objek yang setua ini, 80.000 tahun lebih. Oke, bla 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 bla. Oh ini nih. In the case of older objects, untuk objek yang lebih tua, other dating methods are available. Ya, berarti metode lain ada gitu ya. Methods yang menggunakan radioactive atoms with longer half-lives than carbon has. Dengan atom-atom radioaktif yang punya half-life yang lebih panjang daripada karbon. Jadi yang ini ya betul, bahwa si karbon itu bukan pemilik half-life tertua ya. Nah, dari jawabannya yang C. Next is. Nah, ada paragraf following. Kira-kira ngomongin apa? Kalau di terakhirnya dia bilang ada metode lain, titik. Gitu. Berarti di sini akan ngejelasin metode lain tersebut kan? Ya, kalau following ingat baca yang paling terakhir. Nah, katanya metode lain ada available, metode-metode yang half-life-nya lebih panjang ya. Di sini nggak mungkin tiba-tiba ngomongin apa gitu ya. Pasti masih ini ya akan nyambung dengan kalimat terakhir. Jadi yang metode lain yang nah ini jadi dia nggak akan tiba-tiba balik balik lagi ke kenapa karbon punya ini gitu loh. Oke, next.
Main point sama ya seperti main idea. Nah, ini paragraf pertamanya panjang ya. Jadi kemungkinan dia nggak ada basa-basinya kayak yang tadi. Jadi pasti di sini adalah thesis statement-nya. Ini bisa ngebantu nyari main idea ya. Coba kita lihat Madison Square Garden, a world famous sporting venue in New York City. Ini ya katanya Madison Square Garden, venue yang ada di NYC, has actually been a series of buildings in varied locations rather than a single building in one spot. Aslinya gitu ya, dia adalah sekelompok bangunan di berbagai lokasi, bukannya satu bangunan di satu tempat. Nah, itu maksudnya. Berarti nanti kesananya akan dijelasin lokasi-lokasinya kan. Itu dia mah. Thesis statement. So, yang mana? Yang ini ya. Nah, has had a varied history in various location. Ada berbagai macam sejarah di lokasi-lokasi lain ya. Ini bisa kita konfirmasi juga. Nih, di sini misalnya di sini ada a second, terus ada second, ada ini diganti, berarti ini yang ketiga, terus coba lihat lagi. Yang keempat, no, ada a new location. Nah, kan berarti benar ya. Dijelaskan lokasi-lokasinya. Oke, next. Oke, nomor 33. Which paragraph discusses the third incarnation? Penciptaan atau pembuatan paragraf mana yang menciptakan paragraf Madison Square Garden yang ketiga? Oke, ini kan second ya, udah berarti sudah paragraf 1, 2 sudah bisa kita lewat. Coba lihat di sini ada nggak? When the second Madison Square, nah kan ini kan dibangun ya, secondnya dibangun bla 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 bla. Nah ini when the second Madison Square had been replaced. Ketika Madison Square Garden kedua diganti lokasinya, berarti ini kan lagi ngomongin yang ketiga, betul? Karena yang keduanya sedang diganti. Nah, ini jadi dia nggak secara eksplisit dituliskan when the third gitu ya, nggak. Ini dia agak, oh ini ketika yang kedua diganti, replace, ya berarti yang paragraf ketiga. Oke, what is a venue? Apa, sebuah venue itu kan tempat ya. Kayaknya ini agak umum juga sebetulnya. Tempat berkumpulnya orang, entah untuk acara olahraga, entah untuk konser, entah untuk tempat meeting gitu ya. Venue. Coba line satu. Ya ini a sporting venue. Nggak ada ya, karena di sana-sananya nggak ada ngomongin. Ya berarti ini karena dia umum kayaknya di sini. Ya. Venue. Invitation, event. Nah ini, a place where people come together. According to the passage, Patrick Gilmore melakukan semua ini kecuali Patrick Gilmore. Nih, nih ya. Purchase the property at the corner of Madison 26. Bought sama ya, bought sama purchase berarti membeli properti tersebut ya, benar yang ini ya. Oke, made improvements. Kata dia menambahkan patung, terus air mancur. Jadi betul ya ada peningkatan gitu. Name the property that he bought. Madison Square Garden. Dia menamai tempatnya jadi Madison Square Garden. Kita lihat. And rename it Gilmore's Gardens. Nah, bukan ya. Dia namainya nama dia sendiri. Jadi yang C. Coba kalau mau cek yang D-nya, sold the property, menjual propertinya ke Cornelius. Ada ya di sini. Nah, when Cornelius bought the property, nah jadi dibeli sama si Cornelius. Oke, lavish, line 7. Nih, lavish. Lavish, apa itu lavish? Coba kita baca. Barangkali ada di
kalimat berikutnya ya. Ingat kalau ada yang susah begini, coba cek aja dulu di kalimat berikutnya. Itu barangkali ada. A second very lavish Madison Square Garden was built at the same location with a ballroom, a restaurant, a theater, a rooftop garden, and a main arena, blah blah blah. However, this elaborate Madison Square Garden, nah, pertama dia dijelaskan dengan kata lavish Madison Square Garden. Yang kedua disebutkan this elaborate. Ini kan masih ngomongin tempat ya, istilahnya bangunan yang sama kan? Berarti bisa kita asumsikan ini adalah ini. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Kalau lihat juga lavish tuh di sini kan ada berbagai macam tempat ya. Jadi kayaknya kalau simple juga bukan gitu ya. Ini kayaknya mewah banget gitu istilahnya kan. Ada ballroom, ada restoran, ada teater, ada rooftop garden, ada ini nih tempat dengan 15.000 kursi. Wah, ya. Modern juga not really gitu ya. Outlandish, outlandish itu maksudnya kayak di luar gitu loh, kayak dari kata out terus kata land. Jadi maksudnya kayak di luar gitu, bukan di daerah kota gitu. Apa istilahnya tuh outland tuh? Saya lupa istilah dalam bahasa Indonesianya. Oke, lanjut. How long the second Madison Square Garden last? Masih yang ini ya. Coba kita lihat. However, this elaborate Madison Square Garden lasted only until 1924. Jadi tinggal cari aja mulainya kapan? Nih ya. Nah ini nih. Tinggal dihitung saja berarti 4 kurangi 0, 4. Berarti yang 34. Oke, next. Which of the following would most likely have taken place? Apa yang kemungkinan terjadi di Ricards Madison Square Garden? Ricards. Mana tuh? Ini ya yang lain 11 ke bawah ya. Dia katanya ballroom, teater, basketball, atau tiger show. Dan nih ada kata serve ya, berarti berfungsi sebagai apa di sini? Ricards Madison Square Garden serve primarily as an arena for boxing prize fights, era tinju itu ya, terus ada circus events, until it outgrow its usefulness, sampai dia sudah tidak berguna lagi. Oke, berarti mana yang ballroom bukan yang nggak termasuk, teater nggak termasuk, basketball yang nggak termasuk, tiger show. Ya, dia kan sirkus tuh. Yes, thank you Kak Regina. Next. Edifice. Line 18. 17, 18. Nih ya. This current edifice, which includes a huge sports arena, blah 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 blah, and a 29-story office building, does retain the traditional name Madison Square Garden. However, the name is actually quite a misnomer. The building is not, ya berarti edifice adalah apa gitu yang, ya edifice kira-kira apa yang di dalamnya tuh ada ini gitu. Oh, berarti ya sebuah building kan, sebuah bangunan ya, dalamnya ada bowling center, teater dan lain-lain. Something yang di dalamnya bisa ada ini kira-kira apa gitu. In case we don't know what edifice means. What can be inferred? Kayak 40 lumayan banyak yang salah. Apa yang bisa disimpulkan dari Madison Square Garden yang sekarang? Yang ini ya kayaknya ada di akhir-akhir. It is on Madison Avenue. It is across Madison Square Park. It has. Ini kayaknya tempat semua ya, ini sama ini. Berarti tinggal cari yang benar kan istilahnya. Tempatnya aslinya di mana gitu. A new location was found for a fourth Madison Square Garden atop Pennsylvania Railroad Station. Nah, itu dia bilang top, dari kata top. Berarti di atas.
Pennsylvania Railroad Station. Berarti yang ini bukan sebuah transportation center. Ya, itu kan. Oke, ya terus kalau mau cek yang lain boleh. Misalnya it has incredible gardens. Nah, ini kan tadi sebetulnya ada ya di sini. Bahwa namanya itu sebuah misnomer, kayak nggak bener gitu. Jadi, walaupun namanya garden, tapi dia nggak punya, nor does it have flowery gardens. Dia nggak punya garden sama sekali. Oke, next. 41. Main idea. Oke, ini juga lumayan banyak yang salah. Coba kita lihat. Nah, ini lumayan panjang ya. Jadi kemungkinan ada di sini nih. Pernyataan si autornya biasanya ada di awal. Langsung. Dia nggak basa-basi. It is often the case with folk tales that they develop from actual happenings, but in their development lose much of their factual base. The story of Pocahontas quite possibly fits into this category of folktale. Banyak kasusnya gitu ya, cerita-cerita rakyat muncul dari kejadian asli gitu kan. Tapi di pengembangan ceritanya gitu ya, mungkin ketika diceritakan dari mulut ke mulut tuh apa sudah mulai meninggalkan faktanya gitu. Jadi akhirnya banyak yang dilebih-lebihkan gitu kan. Ini salah satu contohnya adalah Story of Pocahontas quite possibly fits into this category ya. Si Pocahontas ini adalah salah satu yang ini katanya fits into this category, cocok apa yang termasuk kategori cerita yang tadinya begini pas berkembang jadi lain gitu istilahnya. Nah, berarti yang mana? Cari yang bahwa cerita itu aslinya begini jadi begitu. Coba mana? Ya, ini kan. Betul? Bahwa folktales are often not very factual. Dari si sini. Nah, ini kan akan diceritakan kejadian faktualnya dan lain-lain bla 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 maksudnya gimana gitu kan. Oke, berarti ya kalau yang lain Pocahontas did not really exist juga kan salah kan? Karena di sini ini kan cerita asli katanya. Pocahontas itu aslinya asli tapi pas diceritain ke orang jadi berlebih-lebihan gitu kan. Tapi Pocahontasnya ada gitu. Anyone, nah ini kan kalau dilihat ya ini kayak fakta-fakta doang. Pocahontas fell in love with John Smith. Nah, ini kan dia juga fakta ya. Itu bukan something yang si autornya mau jelaskan, istilah. Kenta, ini saya ini dulu. Part 1 sudah, part 2. Arose from line 4. 1, 2, 3, 4. By the Disney film based on the folktale that arose from her life. Ya, apa tuh film Disney menceritakan folktale yang istilahnya kayak muncul gitu dari hidupnya gitu ya jadi atau berkembang dari hidupnya. Latihan develop from ya. Lanjut. What is true about the name Pocahontas? Pocahontas. It was the real name of a girl named Matwaka. Nah ini deh dari yang ada Pocahontas Pocahontas ini ya. Dari sini Powhatan, the chief, ketua gitu ya, ketua suku in Virginia had several daughters yang tidak satupun sebetulnya bernama Pocahontas ya, none of whom was actually named Pocahontas. The nickname, ya jadi dia cuma nama panggil doang ya. Nickname ini artinya playful one. Ya, jadi ini kelihatan ya. Kayaknya ini untuk yang B betul. It mean that someone was playful. Jadi kalau dikasih nama, ada anak kecil dikasih nama Pocahontas ya berarti si anak tersebut playful kan.
Ya, coba lihat fakta yang lain. Only one girl. Hanya satu orang yang dikasih nickname ini. Enggak ya, di sini disebutkan several of Pewatan Doctors. Beberapa dari anaknya si Pewatan ini disebut Pocahontas. Jadi no, not only one girl. Pewatan yang dikasih enggak ya? Pewatan mah bapaknya ya. Ya, terus Matoaka juga kan. Oke, next. How was Pocahontas treated when she was held at Jamestown? Si Pocahontas ini diperlakukan seperti apa ketika ada di Jamestown? Jamestown. Nah ya, taken to Jamestown. There, she was treated with courtesy. Dia diperlakukan dengan courtesy, artinya tuh kayak dengan hormat. Kalaupun kita nggak tahu arti courtesy, bisa kita dapat konteksnya dari sini. As the daughter of chief. Wah, misalnya dia diperlakukan dengan courtesy. Apa arti courtesy? Oh, di sini tapi ada sebagai anak dari kepala, oh, dari ketua powatan, gitu. Si bapak powatan ini yang adalah seorang chief. Berarti ya dengan hormat ya, karena dia anaknya seorang tetua. Gitu. Oke, next. 45 ini lumayan banyak yang salah. It can be inferred, bisa disimpulkan. Berarti banyak yang salah tuh di bagian ini ya, simpulan. Nah, itu berarti nanti banyak latihan lagi di bagian implied detail. It can be inferred from the passage that Pocahontas ini kenapa? Never intended to return to Virginia, tidak pernah berniat kembali ke Virginia, memiliki marriage yang panjang, suffered from long illness, menderita penyakit panjang yang lama gitu ya. Tidak bermaksud stay, ya remain di England. Oke, kita lihat satu-satu. Berarti yang ada Virginianya di sini. Kita lihat, coba. Berarti dari mungkin setelah menikah ya. Ini kali dari approve the marriage. Oke. Nah, dari sini mungkin in 1616 Pocahontas accompanied her new husband to England. Dia nemenin suaminya ke Inggris, di mana where she was royally received. Dia diterima secara royal ya. Shortly before her planned return. Tidak lama sebelum plan return, berarti kembalinya yang sebetulnya sudah direncanakan. Yes. Berarti gimana nih kalimatnya? Tidak lama sebelum rencana kembalinya ke Virginia di tahun 1617. Jadi ada rencana kembali ya. Jadi yang ini betul kan? Karena dia tuh emang rencananya nggak mau lama-lama di England, betul? Nah, coba kita cek yang lain. Kayaknya yang lain juga salah. Suffered from long illness. She in 1617 she contracted an illness and died rather suddenly. Dia kena penyakit lalu meninggal secara tiba-tiba. Jadi enggak long ya. Dia sakitnya cepat lalu meninggal gitu. Jadi not a long illness. Kalau long illness tuh kayak misalnya udah bertahun-tahun sakit gitu ya. Nah, itu enggak dia. Dia kayak tiba-tiba aja. Jadi betul yang itu salah. Gitu. Lanjut. Had a long marriage. Apakah betul? Nah, coba kita lihat dia menikahnya kapan? Coba. Gak ada ya tanggal menikahnya, tapi di sini ada kelihatan lah 1613 ini ke Jamestown kan. Di sini kan dia ketemu sama si John Rolfe-nya itu kan. Ya, jadi ya berarti nikahnya antara 1613-an atau lebih dari ini kalau kurang kurang dari 1613 nggak mungkin. Jadi andaikan saja nikah 1613 lalu 1617 dia kena penyakit lalu meninggal kan maksimal tuh 4 tahun atau bahkan bisa kurang ya. Ya, jadi not a long marriage, very short ya bahkan. Cuman 4 tahun kurang. Never intended to return to Virginia. Ini juga salah ya, karena di sini dia bilang plan Richard. Rencana kembali ke Virginia. Nah, itu jadi jawabannya yang D ya. Tuh. Maksudnya dari kata plan Richard to Virginia ini udah lumayan, apa namanya istilahnya, hint atau petunjuk yang
besar untuk jawaban nomor D. Tapi kalau mau dicek lagi yang atasnya, kalau masih banyak waktu, it's okay. The word indeed, line 21. Lihat dulu ada satu. Nah, nggak ada. Dua, dua mungkin ya ini ada indeed. Nah, ini maksudnya. Indeed tuh kayak memang gitu ya. Bener gitu, sungguh. Jadi di sini was indeed, dia memang benar gitu. Memang benar ya berarti kan sesuai fakta ya. Jadi yang in fact. Nah, ini ya. Oke, next. Peranan he in line 22 berarti 23 sih maksudnya berarti ya. Ini tuh kayaknya salah ini. He. Ini ya. Nah, berarti tinggal dibaca dari sebelumnya, berarti dari sini. Captain John Smith was indeed at the colony of Jamestown and was acquainted dan berkenalan dengan Powhatan and his daughters. Dia juga bahkan mendeskripsikan pertemuan mereka di sebuah jurnal 1612. Berarti yang menceritakan meetingnya kan si ini kan. Nah, ya dia ketemu Powhatan dan anak-anaknya lalu dia menjelaskan meeting pertemuannya gitu. Jadi yang John Smith ya. Hmm. Oke, 48. Kapan kira-kira John Smith ketemu Pocahontas ya? Ini juga implied detail ya. Ini tidak tertulis secara gelambang. Tapi perlu dicoba di sini pilihannya ada 12 sampai 24. Nah, sekarang kita lihat sini. Kapan dia ketemu Pocahontas? Berarti kan ini kan acquainted with, berarti kan berkenalan dengan Powhatan dan anak-anaknya. Berarti ini kan ketemunya. Lalu dia menceritakan pertemuannya di sebuah jurnal 1612. Nah, dia bikinnya aja 1612, berarti nggak mungkin ketemunya setelahnya kan? Kayak maksimal tuh 1612 gitu. Jadi yang ini kan bisa jadi kurang dari 1612 gitu, tapi yang jelas nggak akan lebih gitu karena dia nulisnya aja di jurnal 1612. Tuh. Lanjut. Oke, 49 ini lumayan banyak yang salah. Kita lihat kenapa beberapa historian doubtful about the portion. Kenapa historian banyak yang ragu-ragu tentang cerita Pocahontas ini, with John Smith. Oke, kita lihat. It is this discrepancy inilah ketidakjelasan di pertanggalan inilah gitu yang menyebabkan beberapa historians to doubt untuk meragukan kebetulan kebenaran of the tale ya ceritanya. Ya ini katanya discrepancy in dates that has caused some historians to doubt untuk ragu-ragu atas cerita tersebut. However, other historians do argue quite persuasively that this incident did truly take place. Ya, katanya ada ketidakjelasan di tanggal. Nah, ini mungkin yang ada jurnal ini, terus juga ini nih cerita penyelamatannya ini nggak muncul sampai 1624. Nah, itu jadi ya kayak bingung menentukan tanggal aslinya tuh kejadiannya kapan. Ini yang bikin historian pada ragu-ragu. Jadi yang D. yes, ini ya. His account of the rescue did not appear. Ya, cerita dia tentang penyelamatannya nggak muncul eh, jauh setelah si eventnya sampai sampai jauh setelah kejadian tersebut terjadi katanya. Oke, nah ini veracity berarti yang kebenaran. Mana tuh yang accuracy ya. Accuracy itu kan ketepatan. Oke, that's it for reading. Are there any questions? Jam berapa? No, Miss. No. Jam Oh, 21.35. 21.35. Pas banget ya ini kita ngebut biar kebahas semua. Iya, Miss. Oke, ya itu dia. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, berarti that's it for reading. And then for next week, we're going to start with grammar. Apa tuh? Berarti written structure and written expression.
Nah, Oh, with berarti untuk readingnya sampai sini aja ya, Miss. sampai sini ya. Karena sebetulnya materinya hanya itu saja, cuman perlu banyak latihan kan ya. Hmm, Oke, Miss. Oke. Nanti kalau mau latihan lagi saya ada beberapa lagi exercise full reading ya, boleh dikerjakan kapan-kapan. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, see you next week for grammar. Thank you everyone. Have a good night. Thank you, Miss. Thank Good you. night. Good night.